Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak mahasiswa Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang Ibu Vero sayangi. Ketemu Bu Vero kembali di mata kuliah Jalan Kereta Api dengan topik rel dan bantalan. Ya, kita coba mengupas yang rel. Pertama, kita kupas rel. Pada sistem tumpuan rel yang ada tekanan tegak lurus dari roda kereta api menyebabkan momen lentur pada rel. Selain itu, gaya arah horizontal yang disebabkan oleh angin, goyangan kereta api, dan gaya sentrifugal menyebabkan momen lentur arah horizontal. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada rel itu seperti tampak di gambar, ya, gaya-gaya yang bekerja pada rel. Nah, agar rel dapat menahan momen yang terjadi, maka bentuk dasar dari rel adalah profil I. Kalian sudah mengenal profil I ya, di gambar itu kan profil I, ya. Menggunakan rel profil I, seperti yang di gambar Bu Vera itu profil I. Nah, namun di profil I untuk rel ini ada pengembangannya atau bermacam bermacam bentuknya. Meskipun I tapi ada macam bentuknya seperti ini. Nah, macam bentuk rel itu ada A kecil, B kecil, dan C kecil. Itu yang A kecil itu rel berkepala 2 sebutannya. Profil I tapi berkepala 2. Kemudian yang B profil I dengan rel alur. Ya. Kemudian yang C itu profil I dengan rel Vignola. Vignola ya. Bentuk rel yang umum digunakan adalah bentuk yang Vignola ini yang sering digunakan di Indonesia. Karena mempunyai keunggulannya yaitu momen perlawanannya cukup besar, tetapi relatif mudah untuk dibentuk lengkung horizontalnya. Kemudian yang kaki lebar, kakinya kan lebar dengan sisi bawah datar, menjadi mudah diletakkan dan lebih stabil kedudukannya. Kepala rel sesuai dengan bentuk kasut rodanya di jenis kereta api di Indonesia. Ini ada Ibu sampaikan tipe rel. Tipe rel berdasarkan kelas jalan rel ya, tipe dan karakteristik rel. Untuk tipe rel yang dipakai disesuaikan dengan kelas jalan relnya adalah seperti ini. Ada kelas jalan rel 1, 2, 3, 4, 5 dengan tipe relnya R60 dan seterusnya. Kemudian yang untuk karakteristik rel sesuai dengan tipenya pada tabel berikut ya. Jadi yang R60 seperti apa? Ternyata untuk kelas jalan rel 1 menggunakan tipe rel yang 60 dan 54. Seperti apa sih R60 dan R54? Oh, nanti karakteristiknya adalah menyeliputi tinggi rel, lebar kaki, lebar kepala, tebal badan, tinggi kepala, tinggi kaki, jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel, kemudian meliputi jari-jari kelengkungan badan rel, bahkan luas penampangnya juga, kemudian beratnya rel sendiri, momen inersia terhadap sumbu X-nya, jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral, itu kurang ya jarak ini ya. Bisa nggak diganti ya? Harusnya bisa ya. Oh, udah nggak bisa ya. Yaitu jarak ya anak-anak. Jarak. Kok bisa arah Bu Vero? Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral. Terus penampang melintangnya seperti gambar berikut. Depan gambar penampang melintangnya ya.
Jenis rel. Jenis rel yang dimaksud adalah menurut panjangnya. Ada 3 jenis ya. Ada standar, rel pendek, dan rel panjang. Untuk rel standar, rel standar tuh panjangnya 17 meter. Tapi sekarang bisa 25 meter. Jadi 17 sampai 25 meter. Istilahnya dulu 17 meter, sekarang 25 meter. Bukan 18, nggak ada. 19, 20 itu nggak ada. 17 meter dulu, sekarang 25 meter. Keuntungan ini, keuntungan rel standar, yaitu mengurangi mengurangi jumlah sambungan rel sampai 32%, yaitu dari 59 sambungan bisa menjadi 40 sambungan tiap kilometernya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kenyamanan perjalanan karena mengurangi getaran yang terjadi pada sambungan rel. Nah, yang rel pendek, rel pendek dibuat dengan cara menyambung beberapa rel standar dengan las. Dikenal juga sebagai proses flash welding atau welded rail. Panjang maksimum rel pendek adalah 100 meter. Kalau standar 17, sekarang 25 ya. Rel pendek masuk 100 meter. Nah, yang rel panjang dibuat dari beberapa rel pendek yang disambung-sambung dengan las di lapangan. Dikenal dengan istilahnya continuous welded rail. Continuous kan bersambung ya. Nah, panjangnya tergantung jenis bantalan yang dipakai. Nah, jenis bantalan tipe rel seperti yang dipapar di situ di slide-nya Bu Vero itu ya. Dan ini panjang minimum rel tergantung dari pemuaian rel. Gaya normal pada rel dan gaya lawan bantalan bisa dipengaruhi oleh modulis elastisitas, luas penampang, koefisien muai panjang. Bahkan ada perubahan atau temperatur ya, pertambahan temperatur. Ini boleh Ibu sampaikan Pak ya. Ini ya, ini perubahan muainya di sini ya. Silakan ini dengan keterangannya ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ini gaya yang terjadi pada rel. Ya. Jadi panjang minimum rel tergantung dari pemuaian rel. Gaya normal pada rel dan gaya lawan bantalan seperti ini ya. Kita lanjutkan.
Kita lanjutkan masuk sambungan rel. Sambungan rel ya. Sambungan rel adalah suatu konstruksi yang mengikat kedua ujung rel ya. Sedemikian rupa sehingga kereta api dapat berjalan di atasnya dengan aman dan nyaman. Itu kan perencanaannya seperti itu harapannya. Nah, karena pentingnya sambungan rel ini supaya nyaman aman, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan sambungan rel. Syarat sambungan rel. Ada kuat tarik, dua ujung rel yang disambung, gaya lateral, elastisitas, gaya longitudinal, komponen, dan ekonomis tentunya. Jadi untuk kuat tarik itu harus mempunyai kuat tarik yang mencukupi. Ya. Kemudian untuk dua ujung rel yang disambung, maksudnya harus mampu mempertahankan dua ujung rel yang disambung pada level atau bidang yang sama baik horizontal maupun vertikal. Gaya lateral. Mampu menahan gaya lateral yang terjadi sehingga lebar sepur dapat dipertahankan. Elastisitas. Punya elastisitas yang cukup sehingga dapat menyerap getaran dan goncangan akibat beban yang bergerak pada rel. Gaya longitudinal. Harus tahan terhadap gaya longitudinal yang timbul akibat percepatan atau perlambatan gaya yang bergerak di atas rel. Ada beberapa komponen, terdiri atas komponen-komponen yang tidak banyak jumlahnya, mudah dipasang, mudah dirawat, tapi tidak mudah dilepas oleh sembarang orang. Intinya seperti itu. Ya termasuk baut itu kan ada itu juga termasuk komponennya. Terus pelat landas dan itu. Kemudian terakhir ekonomis tentunya dan tahan lama. Macam sambungan, ada support joint dan suspend joint. Support joint itu adalah sambungan menumpu, suspend joint adalah sambungan menggantung. Ini yang menumpu seperti ini. Nah, itu sambungan menumpu ya. Sambungan menggantung seperti ini ya. Jadi bedanya di sambungan menumpu, bantalan hanya cukup satu ya di tengah-tengah antar sambungan. Kalau sambungan yang menggantung, bantalan ada dua ya di bagian relnya. Kemudian penempatan sambungan. Penempatan sambungan itu penempatan sambungan rel itu pada sepur ya dapat dilakukan dengan dua jenis penempatan yaitu square joint dan stacked joint. Square joint atau bisa penempatan secara siku. Kalau stacked joint itu penempatan secara berselang-seling. Sambungan yang di jembatan. Sambungan di jembatan, beberapa ketentuan berkaitan dengan struktur jembatan antara lain, tidak ada sambungan rel di dalam bentang jembatan. Ya, nanti bisa digunakan rel yang bagaimana ini tidak ada sambungan. Tidak boleh ada sambungan di dalam jembatan, di dalam bentang jembatan. Kemudian rel dengan bantalannya yang sudah menyatu harus dapat bergeser terhadap gelagar penumpunya atau struktur jembatan. Ya. Kemudian jika
Jika menggunakan rel standar atau pendek, sambungan harus berada di luar pangkal jembatan. Jika menggunakan rel panjang, jarak antara sambungan dan ujung jembatan harus sama atau lebih besar dengan panjang muai rel. Nih, penempatan sambungan rel panjang pada jembatan. Ya, ini LM-nya itu adalah panjang daerah muai rel. Ini tabelnya panjang daerah muai rel ya. Jadi untuk tipe R42 kalau bantalan kayu ya berarti panjang muainya atau LM-nya tadi panjang daerah muainya atau LM-nya. Kalau bantalan kayu untuk R42 jenis rel 42 itu 165 meter ya. Ini LM-nya, tabel LM-nya ya. Disesuaikan dengan tipe-tipe relnya ini ya. Terus jenis bantalannya juga tergantung, begitu ya. Celah sambungan. Celah sambungan. Pada sambungan rel harus ada celah untuk memberi tempat bagi timbulnya perubahan panjang akibat perubahan suhu. Besarnya celah sambungan pada rel standar dan pendek ini yang dipakai oleh PT KAI kita di Indonesia ini dengan G besarnya celah sambungan rel satuan milimeter, maksimumnya 16 mili nanti didapatnya ya. Kemudian L-nya panjang rel milimeter satuannya, terus koefisien muai panjang relnya ya. Terus suhu pemasangan relnya berapa derajat Celcius. Maksimal 16 mm. Nanti dirubah-rubah pada panjang relnya tentunya. Ya. Nah, rumus tadi suhunya di ini seperti ini tabelnya panjang rel juga itu 2550 atau 75100 nanti tergantung suhu pemasangannya ketika itu dilihat ya kondisi di kita mungkin sekitar 38 ya 3638 mungkin 3638. Nah, celah sambungan rel yang pada rel panjang. Yang pada rel panjang besarnya celah sambungan rel panjang selain dipengaruhi suhu, juga dipengaruhi tipe rel dan jenis bantalan. Rumus yang digunakan di PT KAI ini ya. Itu ya. Terus tabelnya untuk suhu dan dan tipe relnya dia berdasarkan tipe rel dan suhu ya. Ini ya. Kemudian untuk suhu pemasangan itu adalah suhu pada saat rel dipasang dan disetel di lapangan pada kedudukan permanennya. Secara umum batas suhu maksimum adalah suhu tinggi yang menghasilkan celah 2 mm. Sedang batas suhu minimum adalah suhu yang menghasilkan celah 16 mm. Batas suhu maksimum seperti dan minimum seperti tabel tersebut di depan. Ya, untuk panjang rel sekian, suhu minimum sekian, maksimum sekian. Ini untuk rel standar dan pendek. Yang rel panjang, ini yang rel panjang ya, dan pada bantalan kayu.
Rel panjang pada bantalan kayu. Nanti ada rel panjang pada bantalan beton, tabelnya sendiri. Nah, berikutnya adalah pelat penyambung ya. Pelat penyambung. Pada sambungan rel digunakan pelat penyambung yang mempunyai panjang dan ukuran yang sama. Ya. Untuk memperoleh luas bidang singgung yang maksimum antara pelat penyambung dan permukaan bawah kepala rel dan permukaan atas kaki rel, maka harus dibuat miring sama dengan pelat penyambung. Ya. Ada ukuran standar untuk tipe R42, 50 dan 54 dan standar untuk tipe R60. Nah, ini pelat penyambung yang untuk ukuran standar rel 42, 50, 54 dan bahkan juga untuk standar tipe rel 60. Pelat penyambung harus mempunyai kuat tarik bahan pelat penyambung minimal 58 kg per milimeter kuadrat. Kemudian untuk pelat penyambung tipe yang R42, 50 dan 54 mempunyai ketebalan 20 mm. Diameter lubang bautnya 24 mm dan tinggi disesuaikan dengan dimensi masing-masing tipe rel. Ini. Nah, ini untuk tipe 42, 50 dan 54. Yang tipe 60 itu tebal pelat penyambung 20 mm dan diameter lubang baut 25 mm. Itu nanti dia menambah jumlah bautnya dan jaraknya sekali lagi 13. Jadi ini tambahin satu lagi 13 terus baru yang tepinya itu 7. Yang sebelah kanan juga begitu. Jadi ada tambahan di baut. Kita masuk ke bantalan ya. Bantalan. Bantalan memiliki fungsi. Seperti yang di depan. Ya, mendukung rel dan meneruskan beban dari rel ke balas. Mengikat atau memegang rel dengan penambat rel. Memberikan stabilitas kedudukan sepur di dalam balas. Menghindarkan kontak langsung antara rel dengan air tanah. Oleh karena itu, bantalan harus kuat menahan beban dan kuat dalam mengikat penambat rel. Ada macam bentuk bantalan, membujur dan melintang. Bantalan arah membujur dan bantalan arah melintang. Kemudian jenis bantalan, ada bantalan baja, bantalan kayu, dan bantalan beton. Untuk pemilihan jenis bantalan berdasar kelas jalan rel sesuai peraturan konstruksi jalan rel yang berlaku berdasarkan kelas jalan rel. Nah, bantalan yang kayu digunakan pada jalan rel di Indonesia karena selain mudah dibentuk dan mudah didapat, selain itu juga harus memenuhi persyaratan sebagai yang dipapar Bu Vero di depan itu. Utuh dan padat, tidak terdapat mata kayu, tidak mengandung unsur kimia yang tidak baik bagi komponen jalan rel yang terbuat dari logam. Terus tidak ada lubang, bekas ulat atau binatang lainnya
Tidak ada tanda-tanda permulaan pelapuan. Jika kayu diawetkan, pengawetan harus merata dan sempurna. Nah, sesuai dengan persyaratan di atas, maka kayu yang digunakan juga adalah kayu mutu A dengan kelas kuat 1 dan 2. Itu bisa konsultasi dengan Pak Jendro ya, struktur kayu. Nah, jadi digunakan kayu mutu A dengan kelas kuat 1 dan 2 atau 2 ya. Dan kelas awet 1 atau 2. Jadi jenis kayu yang sering dipakai biasanya adalah kayu yang terbaik ya kayu jati. Dan mungkin ada istilah kayu besi yang waktu hidupnya atau 16 sampai 20 tahun ya. Waktu baiknya. Ini bisa konsultasi dengan Pak Jendro. Ini bentuk dimensi bantalan kayu, masih ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Nah, ini dari lebar, apa tadi lebar, tinggi, dan panjang. Nih. Bantalan kayu yang diizinkan di Indonesia ya. Itu unggulnya ya, elastisitas baik, mampu meredam getaran, sentaan dan kebisingan, ringan, mudah dibentuk sesuai ukuran yang dikehendaki. Penggantian mudah dilakukan, namun ada kelemahannya, yaitu akibat dari pelapuan, umur penggunaan menjadi berkurang, kayu mudah terbakar, nilai sisa rendah. Kerusakan bantalan kayu. Kerusakan bantalan kayu itu paling utama disebabkan oleh hal-hal ini. Tekanan rel, penambat rel, pelapukan kayu. Nah, untuk mengurangi kerusakan, mengurangi kerusakan akibat beban dinamis antara rel dan bantalan diberi pelat landas. Ya, ada pelat landas. Sekarang bantalan baja. Bantalan baja. Penampang bantalan baja. Bentuk tampang melintang bantalan baja harus mempunyai bentuk kait keluar pada ujung bawahnya. Bentuk penampang memanjang bantalan baja harus mempunyai bentuk kait ke dalam pada ujung di bawahnya. Hal ini akan memberikan cengkeraman yang kuat pada balas sehingga stabil terhadap geseran. Ya. Nah, dimensi bantalan baja pada jalur lurus untuk sepur yang 1047 mm, ya itu kan pertemuan yang keberapa itu? Ialah panjang 2000 mm, lebar atas 144 mm, lebar bawah 232 mm, tebal baja minimumnya 7 mm. Kemudian bantalan baja ini harus mampu menahan momen minimal 650 kilogram, minimal ya, momen minimal. Nah, posisi di tengah bantalan maupun pada bagian bawah rel. Namun ada keunggulan dan kelemahannya juga. Ada keunggulan dan kelemahannya juga untuk bantalan baja. Keunggulannya adalah seperti yang terpapar di depan ya. Keunggulannya ringan, mudah diangkut. Ringan. Mudah diangkut, tidak mudah lapuk, elastisitas lebih besar, lebih tahan lama, bisa 30-40 tahun daripada yang bantalan kayu tadi 16-20 tahun. Terus mudah dan relatif murah membuatnya. Nilai sisa lebih tinggi dibanding bantalan kayu. Namun ada kelemahannya. Dapat terkorosi ya dan berkarat. Konduktor listrik, dia penghantar listrik sehingga tidak cocok untuk kereta listrik yang aliran listriknya berada di bawah, bahaya. Masuk bantalan beton. Bantalan beton. Terdapat dua macam bantalan beton, biblok dan monolitik. Biblok bantalan beton blok ganda,
monolitik bantalan beton blok tunggal. Yang beton blok ganda terdiri atas dua blok beton bertulang yang dihubungkan oleh batang baja. Batang penghubung dapat berupa rel bekas. Ini gambarnya bantalan yang baja yang blok ganda. Bahan bantalan beton. Bahan bantalan beton. Mutu bahan bantalan beton seperti itu. Mutu campuran beton harus mempunyai kuat tekan minimal 385 kg per cm persegi. Mutu baja untuk tulangan lentur tidak kurang dari U32. Mutu baja untuk batang penghubung tidak kurang dari U32. Dimensi bantalan beton. Dimensinya seperti itu. Pada jalur lurus, satu buah bantalan beton blok ganda mempunyai ukuran panjang 700 mm, lebar 300 mm, tinggi rata 200 mm. Nanti pada tikungan atau lengkung, hanya batang penghubung yang disesuaikan ukurannya. Dan panjang batang penghubung harus dibuat sedemikian sehingga cukup untuk meletakkan penambat rel dibentuk di kreasi. Ada keunggulan dan kelemahan yang bantalan beton. Seperti itu ya keunggulan dan kelemahan bantalan beton. Stabilitasnya baik, umur konstruksi panjang, tidak dapat terbakar, itu keunggulannya. Pengendalian mutu mudah dilakukan, cocok untuk produksi massal. Beton bukan konduktor listrik, jadi bisa dipakai sepur dengan elektrifikasi atau sepur listrik atau kereta listrik. Kelemahannya, kurang elastis dibanding bantalan kayu. Lebih elastis kayu daripada beton. Pemasangan manual sulit karena berat, ya. Kemudian kemungkinan rusak pada proses pengangkutan dan pengangkutan, retak mungkin nanti di perjalanan kalau terjadi goncangan. Tidak meredam getaran dan kebisingan. Nilai sisa sangat kecil. Ini posisi bantalan terhadap balas. Gambarnya ini. Letak bantalan pada balas harus sedemikian sehingga kedudukan bantalan akan stabil. Posisi bantalan yang tertanam pada balas seperti di gambar itu akan stabil terhadap kemungkinan bergeser. Terakhir ya, terakhir jarak bantalan. Jarak bantalan pada lintas lurus adalah 60 cm atau 1667 buah per kilometer panjang. Pada lengkung atau tikungan jarak bantalan 60 cm diukur pada rel yang luar diukurnya. Kemudian nanti jumlah bantalan dalam satu satuan panjang tergantung pada tipe potongan melintang dan kekuatan rel, jenis dan kekuatan bantalan, terus tergantung balas, tergantung beban gandar, volume, dan kecepatan kereta api. Begitu ya. Selanjutnya kita ini cukup sampai di sini untuk apa tadi? Rel dan balas ya. Nah,
untuk rel dan bantalan ya, rel dan bantalan cukup sampai di sini Bu Vero ya. Kemudian di video berikutnya, pertemuan berikutnya dengan topik apa ya? Dengan topik penambat rel dan balas. Nah, yang tadi kan bantalan dan rel. Besok penambat rel dan balas. Ya, sampai di sini dulu pertemuan di video ini ya, topik itu tadi. Kita sambung di video berikutnya dengan penambat dan balas. Penambat rel dan balas. Ya, begitu saja anak-anak. Salam sehat semua, jaga kesehatan terus ya, tetap hidup sehat. Ibu tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.